waktu itu saya mengalami kanker payudara stadium 4 yang pada waktu itu saya tahu bahwa ini bukan suatu hal yang baik gitu. Prognosanya saya tahu kemana jalannya. Tapi sebagai manusia saya juga ingin tahu ini kira-kira saya hidup berapa lama kalau saya nggak melakukan apa-apa. Nah, ternyata kesempatan hidup saya cuma 6 bulan. Gitu. Dan ternyata pada saat itu orang terdekat saya tidak bisa support. Nggak ada yang support. Iya, jadi akhirnya itu marah sekali saya sama Allah. Berapa banyak sih yang dari stadium 4 sebetulnya sembuh? Total? Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Gitu. Hampir nggak ada. Memperpanjang sedikit waktunya bisa. Bisa. Tapi untuk sembuh total hampir nggak ada sebenarnya. Saya minta ampun supaya saya bisa masuk surga, mengikis semua dosa-dosa saya dan gimana melakukan ibadah yang terbaik, persiapan operasi, diperiksakan untuk persiapan operasi. Loh, kok hasilnya bagus banget? Loh, ini kayaknya salah nih, kayaknya bukan minyak kamu nih. Ulang lagi. Ketuker nih labnya nih. Iya, ketuker nih, jangan-jangan gitu ya. Iya. Ulang lagi. Hasilnya sama. Saya markernya 0. Seperti itu ya? Ya. Wah, disitulah tuh saya sujud syukur. Ya Allah, aku tuh gak minta sembuh ya Allah. Aku cuma minta ampunanmu. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Selalu narasumber Pejuang Keajaiban adalah orang-orang yang sudah berjuang begitu hebat gitu ya, sehingga melewati masa-masa yang mungkin ingin dilewati, punya hajat yang tercapai. Termasuk kali ini beliau adalah seorang dokter estetik. Kita sambut saja narasumber yang luar biasa hari ini, Dr. Krisyanti. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini luar biasa nih waktunya. Terima kasih untuk berbagi dan menjadi inspirasi banyak orang menurut saya ya. Terima kasih sudah diundang ke sini. Iya, saya udah dengar cerita sebelumnya ya, spill sedikit gitu ya. Itu luar biasa sekali dan saya amazed banget. Yakin Bu gitu. gitu. Nah, tapi kita akan mulai dari bicara mengenai keseharian Ibu. Ibu kan sebagai dokter estetik ya. Iya. Itu tepatnya apa Bu? Tepatnya mengerjakan dokter yang kecantikan. Iya, dokter kecantikan. Oke. Termasuk bedah atau perawatan saja atau enggak ya? Sekarang lebih banyak perawatan aja. Oke, lebih banyak ke perawatan. Ya, karena banyak juga yang setelah berjalannya waktu dan mengenal ilmu MR ini lebih dalam, akhirnya ada hal-hal yang saya putuskan saya tidak mau melakukan. Tadinya Ibu melakukan. Memang punya expertise di sana dan punya license gitu. Jadi ya. ada tindakan-tindakan yang ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak sesuai dengan kaidah Islam, ini nggak sesuai. Jadi saya pilih-pilih. Gitu ya. Tapi masih tetap praktek. Untuk menjaga, merawat kecantikan yang merupakan anugerah Allah gitu ya, kurang lebih. Dok, seorang dokter, kemudian harusnya secara ekonomi mapan, gak ada yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Kenapa sampai mencari keajaiban? Ada apa sebetulnya? Pernah mengalami apa atau punya hajat sesuatu yang sangat besar kah, Dok? Enggak. Sebenarnya awalnya pada waktu saya dibikin 0 sama Allah ya. Itu menjadi satu titik balik saya gitu. Jadi waktu itu saya mengalami kanker payudara stadium 4 yang pada waktu itu saya tahu bahwa ini bukan suatu hal yang baik gitu. Prognosanya saya tahu kemana jalannya. Tapi sebagai manusia saya juga ingin tahu ini kira-kira saya hidup berapa lama kalau saya nggak melakukan apa-apa. Nah, ternyata kesempatan hidup saya cuma 6 bulan. 6 bulan. Dan sebagai dokter harusnya percaya itu ya, karena scientific karena atau seperti itu kan ya. Iya, saya tahu. Sebenarnya saya tahu. Saya hanya butuh diyakinkan lagi bahwa ini tuh terminate gitu. Karena biar gimana saya juga denial ya. Masa sih? Cuma tinggal segini. Iya. Jadi ada satu ketakutan juga.
Meskipun dokter, tapi ternyata menerima vonis itu nggak mudah. Iya, walaupun secara profesi sebagai dokter tahu bahwa vonis itu juga tidak asal gitu Iya, ya. Iya, betul. memang secara saintifik ilmu kedokteran memang Betul. seperti itu gitu ya. Saya sudah tahu dari setahun sudah sebelumnya, tahu. saya udah tahu ini arahnya kemana, dan ternyata benar gitu. Benar, seperti itu. Iya. Tapi sebagai manusia juga masa sih Tetap tadi tetap masa sih gitu. menolak gitu, denial gitu. Nah, sebenarnya saat-saat itu Bu Dokter apa yang dilakukan? Jadi ada satu kondisi yang tentunya pada saat menghadapi itu orang terdekat itu adalah keluarga ya. Saya butuh support sebenarnya. Ya. Apa yang mau saya lakukan? Kalau toh untuk setidaknya memanjangkan sedikit dari masa 6 bulan itu, tetap harus ada yang dilakukan. Namun saya nggak bisa sendiri. Oke. Tetap ada support. Nggak mungkin saya misalnya mau melakukan operasi atau mau melakukan kemoterapi atau radiasi. Nggak mungkin kan saya datang sendiri terapi terus balik lagi gitu. Kalau saya operasi nggak mungkin saya tanda tangan sendiri Ya, operasi betul, gitu kan. betul. Pasti harus ada yang support. Gitu. Dan ternyata pada saat itu orang terdekat saya tidak bisa support. Tidak bisa support itu kenapa? Boleh tahu, boleh ceritakan kan? Iya, tidak semua orang bisa menghadapi situasi yang seperti itu. Ada orang yang mau, oke, saya hadapin ini, tapi ada juga yang, aduh, saya lari aja deh. Gitu. Nah ini termasuk yang lari aja. Lari, oke. Kan Jadi, udah hopeless mungkin ya. Udahlah jadi, seperti itu gitu. Mau diapain akhirnya lagi saya gitu? ditinggal begitu Ditinggal aja. malah Ditinggal gitu. begitu aja. Saya makin apa nih yang mesti bisa saya lakukan? Gitu. Ya. Jadi sudahlah menghitung, aduh tinggal 6 bulan apa yang bisa dilakukan. Plus lagi nggak ada yang support. Nggak ada yang support. Iya, jadi akhirnya itu marah sekali saya sama Allah. Padahal waktu itu ibu kan tidak sedang mencari kesembuhan total kan? Sebagai seorang dokter itu melihat bahwa stadium 4 loh gitu kan, betul nggak? Iya, betul. Mencari support untuk menghadapi itu kan, Iya, seperti itu. betul. Luar biasa sekali. Betul. Nih kalau sebagai seorang dokter nih Bu, berapa banyak sih yang dari stadium 4 sebetulnya sembuh? Total? Hampir nggak ada. Hampir nggak ada gitu. Hampir nggak ada. Memperpanjang sedikit waktunya bisa. Bisa. Tapi untuk sembuh total hampir nggak ada. Dan itu butuh support. Iyalah. Ketika ditinggal, Betul. itu yang ibu sebut tadi, Begitu saya dinolkan harus, ya. begitu harus menghadapi sendirian, saya nggak bisa ngomong apa-apa itu. Itu benar-benar satu kemarahan hebat saya protes sama Allah. Saya kenapa ini terjadi sama saya? Gitu. Jawabannya apa dari Allah? Belum tuh. Belum ya? Belum. Belum dijawab. Sampai seminggu nangis sampai kering gitu ya. Itu muncul tuh kesadaran tuh. Akhirnya saya lihat saya seminggu nggak ngapa-ngapain ya, tapi tidak juga sholat. Gitu. Gitu ya. Saya hanya penuh kemarahan, tapi nggak inget gitu. Siapa yang ngasih hidup ini? Gitu. Lagi marahan juga ya, kalau lagi marah sama orang kan boro-boro pengen nyapa Betul, gitu ya. betul. Termasuk ini juga gitu. Nah itu mulailah saya ambil sejadah, sholat, saya bilang waduh ampun ya Allah, saya yang salah nih. Nah pada saat saya lihat sejadah itu, saya lihat yang namanya gambarnya Ka'bah kan, itu ya Allah oke lah kalau ini saya nggak bisa, ini memang sudah terminate ya, udah di akhir. Setidaknya kasih kesempatan saya untuk ke rumahmu. Saya mau minta, saya bilang kalau saya mati pun, kalau bisa jangan masuk neraka deh. Takut gitu. Takut ya. Takut. Dengan semua kepercayaan kita sebagai Muslim, di mana Al-Quran menyebutkan, pasti takut ya. Iya, saya bilang rugi 2 kali nih Rugi kalau saya 2 sampaikan kali, dua. Sudahlah di dunia ini selesai begitu saja, ya nggak dikasih sehat gitu, tapi juga di akhirat masuk neraka, bahkan rugi 2 kali. Nah saya nggak mau, setidak-tidaknya di akhirat jangan masuk neraka deh. Iya. Minimal di awal deh doanya diundang ke sana, gitu ya, untuk ke Mekah, ke Ka'bah gitu ya. Akhirnya Allah kasih jalan itu dan cepat sekali untuk sampai ke sana gitu. Nah di sanalah itu terjadi proses yang itu nggak pernah saya bayangkan gitu.
Proses apa tuh, Bu Dokter? Maksudnya ini kan umroh biasa dong? Ya, gitu umroh biasa. Umroh biasa, terus ada apa di sana? Umroh biasa itu nggak ringan ya, karena kondisinya pada waktu itu juga ngumpet-ngumpet ya, maksudnya harus memperlihatkan diri bahwa saya sehat gitu. Oh, karena ada Soalnya ini kan ya? nggak mudah Iya, kondisinya, nggak mudah udah ya. stadium Stadium seperti 4 gitu itu, ya. badannya udah habis sebenarnya, tapi saya kuat-kuatin aja, nggak boleh kelihatan tidak sehat, Ya, ya, supaya ya, ya. bisa nyampe ke sana. Gitu. Nah, pas sudah di sana itu, tekad saya adalah saya minta ampun supaya saya bisa masuk surga, mengikis semua dosa-dosa saya, dan gimana melakukan ibadah yang terbaik. Karena kapan lagi? Saya nggak tahu umur saya, bisa saja pada saat umroh itu kan ibadah fisik ya. Di basic, betul. Bisa saja saya tiba-tiba ngeletak di situ dan selesai. Ya. Tapi setidaknya kalau toh saya dipanggil Allah, saya sedang melakukan ibadah. Itu aja. Dok, saya tanya nih ya, pada saat di Mekah umroh gitu ya, atau di Madinah mungkin ya, Mekah Madinah, saya mungkin di Mekah lah gitu. Pernah nggak sih ada doa minta kesembuhan? Enggak. Kenapa nggak minta disembuhkan di sana gitu? Jangan-jangan doa di sana yang membuat dokter sembuh akhirnya? Iya. Ternyata bukan ya, nggak gitu. Saya nggak minta sembuh. Karena buat saya tidak masuk surga itu lebih menakutkan daripada saya daripada kesembuhan itu sendiri. Gitu. Jadi saya nggak minta itu. Pokoknya minta ampun aja. Minta ampun. Satu kebiasaan yang saya lakukan ya pokoknya ibadah umroh, kemudian ibadah-ibadah yang lain ya. Ini setiap pagi habis subuh itu saya duduk di depan multazam dan kemudian baca Quran. Habis itu doa gitu ya, sambil nunggu syuruk. Nah itu entah itu waktu itu hari keberapa ya, hari keempat atau hari kelima. Itu tiba-tiba saya rasanya emosi sekali ya. Gitu ya. Habis baca Quran saya tutup, saya bilang ini kan rumahnya Allah ya. Mestinya saya bisa nanya nih. Mestinya Allah bisa kasih jawabannya. Gitu kalau kenapa saya dikasih ini. Gitu. Jadi dengan penuh emosi saya pegang itu Al-Quran. Saya bilang ya Allah, aku tahu Engkau ada di sini. Sekarang jawab pertanyaanku, kenapa aku dikasih seperti ini? Dan itulah pertama kalinya saya membuka Al-Quran secara acak. Walaupun Bu Dokter belum mengenal mana pada waktu itu belum mengenal istilahnya teman-teman saya yang bersabkan Kerputala belum ya. Bu Dokter buka aja gitu ya. Iya, buka aja. Dan pada saat saya buka, wah, gemeter langsung. Karena ayat yang terbuka itulah kondisi saya saat itu. Diceritakan di ayat itu. Oke. Jadi engkau datang untuk bersujud, minta ampunanku sambil menunggu ajal datang. Pas banget ya. Bener-bener pas banget. Gemeter saya langsung, wah ternyata Allah tuh ada loh beneran gitu. Ya memang itu kalam Allah gitu ya, ketika Itu kita kalam benar-benar Allah, curhat tadi. Itu Baitullah, rumahnya Allah. Betul. Dan ternyata Allah tuh ada ngeliatin kita, bisa jawab. Dengan gitu. semua energi dan emosi betul-betul ingin dapat jawaban, Betul. pas banget gitu ya. Betul. Setelah itu gimana? Setelah itu, ya terus saya mesti gimana saya bilang gitu. Iya. Saya mesti gimana ya Allah? Jawab lagi yang bener. Gitu ya. Terus saya buka lagi ayatnya, yang baik menurut aku belum tentu baik menurutmu. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Saya mah nggak mudeng nih. Apa ya ini ya? Jawabnya yang bener dong ya Allah. Gitu. Iya. Jangan muter-muter dong. Iya, jangan muter-muter. Saya nggak ngerti nih gitu. Terus saya buka sekali lagi ayat yang terbuka itu. Kalau engkau tidak percaya, apakah engkau mau mencari Tuhan yang lain? Wah, langsung gitu saya sujud. Saya menangis minta ampun, itu gemeter luar biasa. Allah itu ada ternyata ya. Oke. Dan Ibu berapa lama di sana? Sebulan. Sebulan. Saya cari yang paling lama. Yang paling lama. Karena ya itu tadi, kalau sampai saya nggak kuat, saya mau akhir hidup saya sedang ibadah. Biar di sana juga. Biar kalau di sana mau juga. Selesai-selesailah Karena gitu. buat saya itu tempat yang terbaik. Gitu. Oke. Nah, dan kalau sekarang mungkin teman-teman CTM termasuk Ibu
merelasikan 3 ayat itu tuh nyambung semua ya. Iya. Pada saat itu tuh Betul. gimana nih ternyata di Betul. ujung tuh jawabannya gitu. Iya. Salah satunya. Dan itu akhirnya saya jadi berdialog. Hah? Besoknya lagi itu jadi kebiasaan akhirnya. Gitu. Oke. Setelah itu jadi terbiasa ya. Jadi Karena merasa terbiasa. dijawab gitu ya. Iya, merasa dijawab. Jadi seperti ngobrol aja terus. Dan itu 2 hari sekali saya paksakan buat bisa umroh. 2 hari sekali ya. Iya. Tapi sahabat itu pengobatan nggak sih? Sedang pengobatan? Enggak, sama sekali Ada enggak. obat yang dibawa atau apa? Enggak ada ya sama sekali. Pokoknya ikhlas pasrah Iya, mau pasrah game aja. over di sini Iya. gitu ya. Iya, Gitu. Oh. benar. Saya tapi di situ kan ada zam-zam ya. Iya. Saya paksakan saya hanya minum air zam-zam. Tok. Jadi tidak minum air yang lain. Oke. Minum air zam-zam. Mandi pun pakai itu. Gitu. Saking all out-nya ya. Iya. Pokoknya saya mau bersih gitu. Mau bersih. Kayak pada waktu itu keyakinan saya adalah pada saat saya mandi pakai itu sama saja meluruhkan dosa-dosa saya. Iya, Gitu. iya. Dan mungkin juga seperti itu. Pikiran kan? saya begitu, gitu ya. Gitu ya. Oke, sebulan selesai akhirnya. Sebulan begitu ini seharusnya kalau secara fisik itu kan kita yang sehat aja lelah ya. Seminggu aja, kadang 9 hari itu luar Iya. biasa itu ibadah fisik ya. Tapi ternyata loh, kok saya bisa ya? Umroh 2 hari sekali juga bisa dan biasa-biasa saja. Ya. Tidak terlalu lelah, biasa-biasa aja. Gitu. Sampai 1 bulan, sampai Idul Fitri, kok saya masih hidup ya? Kok saya gak kenapa-napa ya? Gitu. Masih belum kepikir apa-apa itu. Belum. Sampai pulang. Sampai pulang. Ya Allah, alhamdulillah. Udah habis nih masanya. Iya. Sebulan balik nih. Pulsa makin menipis juga ya, yang 6 bulan tadi kan tinggal sisa berapa gitu ya. Oke. Padahal tadinya saya pikir nggak balik ya. Jadi apa-apa yang saya punya juga saya sedekahkan. Oh gitu, sebelum berangkat tuh ya? Bukan, Atau pada setelah? saat di sana. Oh pada saat di sana. Pada di sana. Pokoknya telepon ke di sini gitu ya? Atau di sana sedekahnya? Saya hampir tidak berhubungan dengan keluarga. Oh gitu. Ya karena saya pikir kalau saya sampai nggak ada, biarlah mereka nggak usah mikirin saya. Oke, jadi bawa semua ke sana, di sana disedekahkan selama sebulan. Apa yang saya punya pada saat itu ya sudah sedekahin aja deh, sedekahin aja gitu. Iya. Dan ternyata saya masih bisa pulang. Masih bisa pulang. Sebulan setelah saya pulang, dokter onkologi saya tuh nelpon. Kamu kemana sih? Karena enggak Kan ini pernah udah dijadwalkan untuk diangkat total. Kenapa kamu nggak pernah muncul dan nggak bilang? Gitu. Saya menghilang begitu aja. Kamu kemana? Gitu. Saya kira kamu udah mati, kok jawab, kata dia. Iya, udah nggak pernah datang, mungkin nggak kontrol berobat atau apa. Kok jawab gitu? Iya, kok ya dia juga kepikiran buat ngubungin saya gitu loh. Iya betul. Udah kesini, apa yang ininya apa? Ada persoalan apa sampai kamu nggak mau muncul kesini? Ya saya cerita, nggak ada yang support saya gini-gini. Udah deh, biar teman-teman yang support. Iya. Jadi teman-teman dokter udah sepakat untuk, udah deh kita bantuin deh gimana caranya, kita temenin deh kamu. Gitu, ya. Akhirnya maulah saya. Ya sudah, saya nurut deh apa yang kalian mau lakukan. Gitu. Persiapan operasi, diperiksakan untuk persiapan operasi. Loh, kok hasilnya bagus banget? Ini kayaknya salah nih, kayaknya bukan minyak kamu nih. Ulang lagi. Ketuker nih labnya nih. Iya, ketuker nih, jangan-jangan gitu ya. Iya. Ulang lagi. Hasilnya sama, saya markernya 0. Seperti itu ya? Ya, dan nggak ada. Sudah, nggak ada apa-apa. Pantesan kok saya nggak sakit lagi ya. Selama di sana juga kuat sebulan gitu ya? Iya. Dan ini bebas bergerak, yang tadinya tangan sudah nggak bisa ngangkat ke atas, ini bisa. Gitu. Dan nggak ada rasa sakit sama sekali. Maaf dok nih sebelumnya, itu kan vonis 6 bulan ya, 6 bulan itu selesai lah gitu. Kalau nggak diangkat, tapi sebenarnya kalau dioperasi diangkat itu bisa sembuh total? Kalau tembus total sih enggak, tapi enggak, setidaknya memperpanjang waktu. Walaupun diangkat total Iya. itu. Oh gitu. Iya. Dan pada saat periksa lagi begitu kembali, Iya udah seperti saya nggak pernah ada apa-apa. seperti nggak pernah apa-apa, bukan stadiumnya turun bukan ya? Enggak, seperti nggak pernah ada apa-apa. Wah, Ajaib, disitulah tuh saya sujud syukur. Ya Allah, aku tuh nggak minta sembuh ya Allah. Aku cuma minta ampunanmu. Iya. Dan pada saat saya bertemu dengan Pak Anas, oh itulah perisai rezeki. Gitu. Gitu. Bahwa itu jadi kunci
minta ampun, maka Allah akan menurunkan rezeki luar biasa. Nah, dari mulai Ibu cek lab lagi gitu, ternyata nggak ada apa-apa gitu, seakan-akan nggak pernah kena kanker gitu. Itu sampai ketemu panas tuh gimana tuh? Kan udah ajaib nih, kenapa harus nyari-nyari panas ini? Nah, sebenarnya pengalaman saya dengan Al-Quran ini itu jadi terus-menerus tuh. Akhirnya itu jadi cara saya bagaimana berkomunikasi dengan Allah gitu lewat Al-Quran. Itu selain dibaca, tapi itu dijadikan sarana komunikasi dengan Allah. Makin lama kayaknya makin gak waras nih. Ya. Nah, pada saat saya ketemu Pak Nas, loh ternyata ada orang yang aneh juga sama saya. Sama-sama aneh. Kok melakukan ini gitu. Itu terus terang tuh. Pada waktu pertama kali tuh saya ngomong sama Pak Anas, saya bilang kayaknya mungkin Pak Anas tersinggung juga tuh dibilang orang aneh ya. Tapi memang seperti itulah gitu. Karena saya pikir tadinya sampai orang teman-teman juga ngelihat saya tuh, kamu tuh aneh ya, ngapain sih ini? Itu mengada-ada bilang gitu. Tapi ternyata ada orang lain yang juga melakukan hal yang sama. Tidak gitu. sendirian. Ternyata saya nggak sendiri gitu. Dan bahkan Pak Anas mengajarkan ke orang lain. Itu yang akhirnya itu mendekatkan saya untuk oke, saya ada di sini, saya bilang. Gitu ya. Jadi sebenarnya ketika saat itu yang orang-orang tahu mungkin di luar Pak Anas dan Ibu sendiri yang namanya menjadikan Al-Quran petunjuk itu ya membaca, menghafalkan, mentadaburi gitu. Tapi kan ini berdialog dengan cara tadi. Itu sesuatu yang mungkin saat itu belum umum gitu ya. Iya. Dan yang paling unik adalah pada waktu saya setelah Idul Fitri itu kan tulisnya saya catat itu ayat-ayatnya. Setelah saya baca ulang, itu tuh jalan hidup saya. Gitu? Iya. Wah, bisa begini ya gitu. Yang sudah dilewati maksudnya? Iya, jadi yang sudah dilewati. Ya, connecting the dot ya, yang sudah kita lewati gitu. Oh ternyata nih ayat ini nyambung yang jadi cerita hidup saya gitu. Gitu. Itu yang jadi spesial sekali bahwa oh iya, itu meyakinkan saya bahwa Al-Quran itu penuntun. Penuntun hidupnya manusia. Gitu ya. Dan setelah itu kan itu terus saya gunakan. Jadi ada apa-apa nanya dulu Al-Quran, ada apa-apa nanya dulu Al-Quran, bicara dulu sama Allah. Dan ternyata Pak Anas kan bilang bahwa ini akhlaknya Nabi Muhammad, di mana Rasulullah SAW mau melakukan sesuatu pasti tanya dulu sama Allah. Sampai turun ayat baru beliau melakukan sesuai dengan petunjuknya Allah. Oh gitu tuh. Lah kan saya kan nggak ada latar belakang pendidikan pesantren, jadi nggak tahu itu gitu. Iya. Tadi statement Ibu menarik banget tuh bahwa ternyata setelah berulang kali itu akhirnya ditulis itu ayat-ayatnya itu adalah jalan hidup Ibu. Iya. Ya. Dan sebetulnya mungkin ya siapapun yang saat ini belum melakukan itu secara tidak sadar atau memang kita tidak tahu gitu. Jalan hidup kita itu dituliskan di sana. Suatu saat melakukan hal yang sama dengan Ibu, itu bisa menyambungkan, oh ini jalan hidup saya. Ya bukankah hidupnya manusia itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Betul. Iya. Jadi ada di situ. Ada ya. Dan itu dijelaskan di Al-Quran. Gitu. Oke. Nah, salah satu caranya adalah dengan tadi. Betul. Nah, istilahnya disebutnya adalah garpu tala. Bahkan di ujung sekali itu ada ayat yang saya dapatkan bahwa ini jalan dakwah saya. Saya bilang dakwah yang pada waktu itu saya mikir dakwah apa ya? Bukan ustazah karena, juga, bukan guru kan saya juga. masih mikirnya saya dokter. Ya saya lurus-lurus saja. Gitu, lurus-lurus saja dokter, kerja di RS. Kalau toh sekolah yang ngambil S2 balik lagi gitu kan. Nggak ada yang aneh-aneh. Praktek udah gitu dakwahnya aja. Dakwahnya di mana? Iya, dakwahnya di mana? Saya nggak kepikir. Nah, setelah ketemu Pak Nas itulah ketemu dengan ilmu manid rezeki. Terus saya bilang saya ingin ikut nyebarin ilmu ini. Saya baru ini nih ayat yang pada waktu itu saya dapat gitu. Bahwa suatu saat saya akan berdakwah gitu. Gitu, luar biasa ya. Luar biasa. Itu tahun berapa tuh mulai ketemu Pak Nas waktu itu? Ketemu Pak Nas itu di 2016. Pada waktu itu Pak Nas baru awal-awal bikin channel di Telegram. Oh, jadi Ibu masih audio ya? Yang audio itu baru awal-awal tuh. Awal banget jadi itu. Pak Nas kalau mau nambah satu jurusnya, oh iya. itu
ayo kumpulin dulu, naikin subscribernya. Share dulu gitu ya. Iya, Panas sempat cerita naikin tuh. 1.000 nanti saya baru share satu ini. Jadi saya ngajakin semua teman, ayo masuk sini, dengerin nih ilmu bagus gitu. Baru share apa lagi gitu. Dari masih gitu. 2018 keluar tuh buku Rahasia Magnet Rezeki. 2018 tuh yang alhamdulillah ini sudah jadi mega bestseller. Jadi ya. mega bestseller. Baru-baru ini juga di launching filmnya yang diangkat dari cerita di sini, yaitu Keajaiban dari Mata Wanita ya. Luar biasa sekali nih. Ini menginspirasi banget dan ya karena dicetak terus juga berarti kan ada demand ya dan ada keajaiban-keajaiban yang dialami. Nah, cerita Bu Dokter tadi menurut saya itu adalah keajaiban yang luar biasa. Suatu yang logika manusia atau secara saintifik nggak mungkin kayaknya gitu. Jadi saya pengen nanya lebih lanjut nih. Ada keajaiban lain gak sih yang Bu Dokter rasakan? Banyak. Atau itu satu-satunya gitu jangan-jangan? Udah dikasih yang terbesar oleh Allah, udah jangan minta apapun, ini udah paling besar. Enggak, masih banyak ternyata. Janji Allah tuh ya bahwa manusia itu adalah penguasa bumi. Jadi apapun yang ada di muka bumi ini memang disediakan Allah untuk menunjang kehidupan manusia, gitu. Dan Allah kasih itu gitu. Tapi Panas bilang kan, berhati-hatilah terhadap dosa, gitu. Tidak membuat dosa yang baru, gitu. Jadi yang saya lakukan adalah, iya Allah udah kasih kayak gini, berarti saya harus jaga nih, harus jaga untuk ya berhati-hati terhadap dosa apapun itu. Gitu. Ternyata Allah kasihnya luar biasa. Saya mulai kerja sendiri, keluar dari RS, buka praktek maksudnya, buka klinik tadi. Buka klinik, ternyata Allah kasihnya tuh berlipat-lipat. Padahal jam kerja nggak nambah, malah lebih pendek. Lebih pendek ya. Tapi Allah kasihnya luar biasa, lebih banyak. Gitu. Dan semakin saya keluarkan, Allah kasihnya semakin besar. Bagaimana Bu Dokter? Ini pasti ada yang nanya juga netizen. Waktu saya podcast dengan Panas juga sama. Gimana Bu Dokter memastikan bahwa tidak ada dosa? Bukankah manusia itu memang dilahirkan pasti ada kesalahan-kesalahan yang dibuat meskipun kita udah taubat gitu. Bagaimana sih caranya Dok gitu? Tobat terus. Tobat terus. Itu. Rasulullah aja tiap hari istighfar minta ampun. Iya ya. Kenapa kita enggak? Karena udah pasti, saya pasti banyak salahnya juga. Bukan berarti kita secara sadar mungkin saya nahan. Tapi kadang-kadang nih lihat nih karyawan gitu ya melakukan nggak benar gitu. Gimana sih kamu? Langsung aja saya gitu. Nah itu kan itu udah dosa gitu. Atau minimal di hati gitu. Gimana sih? Itu dosa juga gitu ya. Dongkol, marah. Itu kan dosa juga. Jadi teman-teman Magnet Rezeki ini bukan mengklaim bahwa keajaiban datang karena saya sudah tidak berbuat dosa lagi, bukan seperti itu ya. Bukan berarti saya suci, tidak. Saya tidak suci. Saya bukan. Justru karena mengakui dan tahu bahwa kita itu kemungkinan tetap berbuat dosa, itu udah satu hal yang penting ya untuk kemudian kita bertaubat, istighfar, salat taubat seperti itu. Betul. Teruslah minta ampun sama Allah. Teruslah minta ampun. Ya Nabi Adam aja 300 tahun minta ampun terus. Masa kita enggak gitu. Iya, betul. Kita umurnya enggak sampai segitu loh. Gitu. Nah, selain garpu tala biasanya dokter melakukan apa sih untuk mengamalkan Magnet Rezeki ini? Tadi kan garpu tala itu luar biasa. Bahkan sebelum tahu ini jurus apa yang dikonsepkan di Magnet Rezeki itu udah dilakukan sendiri kan ya. Dengan berapi-api, mungkin marah yang terakumulasi dan emosi. Jawab dong gitu. Ternyata garpu tala. Ada apa lagi yang biasanya dokter ini? Yang saya pegang kuat itu adalah landasan ilmunya MR sendiri sebenarnya. Gitu. Dimana kalau rezeki itu ibarat kupu-kupu, gitu ya. Kita ini selama ini diajarkan secara konvensional pendidikan kita itu kita diajarkan untuk mengejar kupu-kupu, cari kupu-kupu, tangkap kupu-kupu, kumpulin sebanyak-banyaknya. Dan gak mudah juga. Dan gak mudah. Kalau saya sama anak-anak nih ke taman gitu ya, kupu-kupu tangkap, wah dikejar sampai kapanpun itu ternyata jauh, udah capek aja. Ya gak apa-apa olahraga anaknya, tapi kan susah dapatnya dok. Iya, itu kan gambaran kehidupan kita sehari-hari. Gimana kita kerja keras, nambahin jamnya, nambahin tekniknya dengan segala macam cara, bahkan trik-trik di
dipakai gimana supaya menghasilkan sesuatu. 24 jam tuh nggak cukup gitu, 7 hari seminggu tuh nggak cukup gitu. Ternyata Padahal, bukan itu. kalau kita mau mendatangkan kupu-kupu, bukan berusaha ngejar-ngejarnya itu, tapi bangun dong taman yang indah, bangun dong yang gitu yang ya? banyak bunganya. Kalau bunga-bunga itu banyak, sunatullah kupu-kupu pasti datang. Oh iya ya, dibalik ya. Iya, kupu-kupu itu pasti datang. Kenapa? Karena fungsinya kupu-kupu penyerbukan bunga itu. Iya. Nah, buatlah tamannya. Iya, buatlah tamannya. Jadi kupu-kupu itu datang. Maka itulah yang seharusnya kita perbaiki diri kita, perbagus taman kita, rezeki datang sendiri. Oh, jadi konteksnya taman itu kita sendiri, Yes. perbuatan kita, bagaimana kita dilihat orang lain ya. Iya, bagaimana kita menjaga, mempositifkan pikiran kita, perasaan kita, motivasi kita, jaga untuk terus positif. Itu taman kita akan subur. Rezeki pasti datang. Rezeki pasti datang. Pasti datang. Sunatullahnya seperti itu. Iya. Makanya gimana caranya, ya usaha kerasnya tuh ya di situ gitu. Merawat diri justru, merawat tanamnya itu. Bukan menambah jam kerja. Iya. Karena rezeki itu bukan hanya dihasilkan oleh tangan kita saja ya. Betul. Waktu kita saja itu gak cukup kayaknya. Gak bakal ada orang kaya kalau gitu ya. Iya. Dan rezeki terbesar kan itu hidup kita sendiri. Hidup kita sendiri. Nafas itu luar biasa. Ibu udah membuktikan ya. Iya. Sebegitu desperate-nya di awal sebelum umroh, ternyata kembali itu dikasih kesembuhan. Sampai sekarang luar biasa sekali itu. Betul. Anugerah itu, keajaiban. Iya. Dan saya ngalamin lagi pada saat anak saya. Anak saya waktu itu masih bayi, kelepas sama saya pas mandi. Kelepas itu di mana nih? Di bak ya. Oh, di bak mandi, oke. Di bak. Kelepas. Di batap, kelepas. Tenggelam. Meskipun itu rendah, tapi kan buat anak kecil itu orang bisa tenggelam loh di situ. Ya, dia anak belum kecil bisa menahan ini di atas permukaan air ya. Betul. Ngelam. Dan pada saat itu nggak ada siapa-siapa, yang ada cuma saya. Oke. Jadi lakukan resusitasi sendiri. Ini sampai dia bernafas, alhamdulillah nafas lagi gitu. Itu maaf, itu setelah ibu sembuh atau gimana? Setelah. Oh, Nah, itu kejadian. Itu Masya Allah. Itu di situ tuh saya ngerasain bahwa betapa yang namanya nyawa itu berharga sekali. Dokternya seorang dokter tetap ya. Pada saat itu anak sendiri Anak itu sendiri apalagi. merasakan sekali bahwa nyawa itu rezeki terbesar. Kamu nggak bisa apa-apa kalau nggak ada nyawa. Nah, kuncinya apa? Kalau kita mendapat sebuah, saya sebutnya apa ya? Katakanlah saya bukan CTMR ya. Mendapat musibah seperti itu apa? Sehingga ilmu magnet rezeki ini bisa jalan nih gitu. Bisa ada keajaiban sehingga ibu bisa melewati masa itu kan gitu. Iya. Yang saya rasakan ya dari apa yang saya alamin itu, terima. Terima. Karena apapun yang sudah terjadi itu adalah takdir. Iya juga ya. Enggak bisa. Kamu mau nangis-nangis, mau marah-marah, ngerubah nggak? Enggak juga. Nggak ngerubah. Allah cuma pengen minta terima dulu gitu. Terima dulu. Kalau di MR itu diajarkannya dengan wow, keren, merespon segala sesuatu dengan prasangka baik, gitu. Melatihnya dengan mengucapkan wow, keren, gitu. Ketika ada kejadian apapun yang mungkin nggak mengenakan buat kita, apapun itu, mau besar mau tidak besar, tetap kita respon dengan wow, keren. Wow, keren. Ya. Dan terima dulu gitu. Karena itu nggak bisa, kamu protes apa aja juga nggak bisa karena sudah terjadi. Aktualisasi menerima itu dengan wow, keren. Ya. Bahwa semua ini atas wow, izin dan keren. skenario Allah. Betul. Gitu ya. Oh gitu ya. Dan berprasangka baik sama Allah karena Allah mentakdirkan sesuatu itu adalah takdir terbaik. Meskipun kita belum tahu ada rahasia apa di balik itu. Oke. Seperti ibu menemukan kalau seandainya ibu tidak diuji atau diberikan kanker waktu itu, berarti mungkin masih kerja di rumah sakit dengan sebenarnya office ada hour kayak gitu ya. Mungkin betul. gitu ya. Jadi pada waktu itu tuh saya juga jadi akhirnya kilas balik ya. Setelah saya tahu ilmu ini, akhirnya saya flashback lagi. Kenapa sih dulu kayak gitu ya? Ternyata mungkin ini jeweran juga dari Allah. Karir saya menaik terlalu pesat. Pada waktu itu. Di rumah sakit ya, itu. pada waktu itu tuh saya naik terlalu pesat gitu.
Jadi terus saya udah mulai untuk lepas dari RS, belum lepas sih pada waktu itu, tapi saya sudah mulai bikin bisnis sendiri. Gitu. Dan itu makin melesat. Jadi pada akhirnya buat saya ini menjadi sesuatu yang penting. Gitu. Apa misalnya kayak sholat, ngapain sholat, orang dengan ini aja duit gue udah banyak. Gitu. Iya, nggak sholat jadi aja sudah ini, seperti ini. Iya, dan ini menjadi lebih penting gitu. Mendingan saya buat kerjain ini. Lebih bernilai bagi bisnis dan karir saya. Gitu. Gimana caranya ini bertambah banyak. Gitu. Ya. Sampai kayaknya saya ngerasa itu adalah ini hasil saya. Saya berkuasa. Dan mulailah saya terhadap karyawan juga, terutama yang di bisnis saya sendiri ya, itu saya jadi semena-mena. Kamu kan bisa hidup karena saya, kan kamu saya gaji. Iya. Kamu nggak bisa penuhi apa yang saya mau, cat, ganti orang. Segampang itu. Saya ngerasa saya berkuasa atas hidup orang lain. Sampai titik itu ya. Ya. Nah itu saya baru iya ya, Allah kasih itu supaya saya sadar bahwa hello, ada yang lebih berkuasa daripada kamu yang menguasai hidup orang. Kamu aja nggak bisa melawan takdir kamu sendiri gitu. Itu ya. Jangan coba-coba kamu ngerasa berkuasa atas orang lain. Dan itu ibu sadari setelah flashback ketika sudah mengenal Ibu Mara Rezeki ya. Bahkan pada saat bersujud meminta jawaban ke Allah di Mekah belum itu ya. Belum. Saya hanya menerima saja pada saat itu. Iya, menerima, maksudnya ya udahlah, udah nggak bisa dilawan, ya udah, iya Allah saya terima ya Allah. Tapi untuk sampai menyadari bahwa apa yang bikin kayak begini itu belum ya. Setelah ketemu dan saya memaksakan ya ini awalnya saya jadi trainer itu sebenarnya untuk menyebarkan Al-Qur'annya itu gitu. Iya. Cara Garputala itu. Nah, tapi akhirnya ya karena kami harus memberi ilmu itu secara utuh. Akhirnya semuanya jadi dengan setiap kali memberi seminar atau training, mau nggak mau itu belajar saya. Gitu. Disitulah mulai makin menggali sampai tahu, oh iya ya, ini loh. Dan ternyata banyak hal dalam Mara Rezeki yang luar biasa kalau menurut saya. Membuka kesadaran bahwa oh ini toh rahasianya, ini toh di balik peristiwa-peristiwa itu ada makna yang kita mungkin nggak bisa tahu pada saat itu. Tapi tadi terima aja dulu. Terima aja dulu. Karena pasti apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Meskipun di mata kita nggak baik. Tapi pasti ada rahasia di situ, di baliknya ada makna yang baik buat kamu. Gitu ya. Dan Ibu jadi CTMR sejak tahun? Sejak pada waktu Pak Nas. Gimana nih cara nyebarin ini lebih masif gitu. Oh gitu ya, pada terus saat dibuka itu kesempatan kan. Siapa nih mau bantu saya? Oh berarti awal-awal gitu. TFT ya? Awal-awal. Oke. Generasi awal panas gitu ya. Oke, akhirnya sampai sekarang. Berarti Ibu sudah ikut berbagai macam sesi, training, seminar dan sebagainya. Dan pasti punya komunitas ya Bu? Iya. Nah kalau Ibu mengalami keajaiban sedahsyat itu, kalau menurut saya ya gitu, itu luar biasa. Yang Ibu trainingkan, yang Ibu fasilitasi dan wasilah ilmu yang Ibu sampaikan itu, ada yang lebih ajaib dari Ibu gak sih? Banyak. Oh banyak, boleh cerita? Banyak juga. Contoh aja, tanpa menyebutkan nama misalkan. Ada juga, mungkin Dr. Ibu pernah lihat ya, kalau Pak Nas, mungkin dari rekamannya acaranya Pak Nas ya, pada saat Pak Nas membuka satu acara, itu kan Pak Nas mengucapkan doa ya. Doa. Sampai ada yang 5 miliar per bulan, penghasilan 5 miliar per bulan. Nah, yang awal-awal saya bilang, dari mana nih 5 miliar usaha saya gini, apalagi yang gajinya UMR, ngimpi kali gitu. Iya. Di podcast saya juga dan Panas juga banyak yang kayak gitu sih. Gitu. Iya. Oh itu salah satu. Kadang-kadang orang nggak mau mengaminkan karena nggak masuk akal. Nggak masuk logika orang gitu, umum gitu maksudnya. Ternyata ada di binaan saya yang 5 miliarnya itu hanya terlewat dalam waktu beberapa bulan saja.
Nah, ini untuk mengklarifikasi ini kayaknya saya masih tetap ingin men-challenge sih karena saya tahu sih sebenarnya, cuman saya mewakili dari sini. Dari mana itu? Dia kerja apa? Mungkin dia punya simpenan segitu atau orang yang utang ke dia tiba-tiba bayar, oke lah. Ini usahanya apa? Bisnisnya apa atau kerjanya apa, Bu? Kerjanya adalah menjual pupuk dan pakan ternak. Menjual pupuk dan pakan ternak. Perdagangan itu nggak ada batasnya. Perdagangan, setuju. Kalau kita jadi karyawan, mungkin kita ada dibatasi dengan gaji. Ya. Tapi dagang nggak ada batasnya. Tiba-tiba viral dari satu orang yang beli jadi 1.000 kan kita nggak tahu. Betul. Ya. Oh, kejadian itu yang terjadi Okay. pada ibu itu. Jadi beberapa bulan saja itu, jadi beliau itu menerapkan jurus-jurus MR. Dia benar-benar sungguh-sungguh dilakukan semuanya. Oke. Sebenarnya dia nggak semata-mata saya pingin bisnis saya naik, enggak. Saya pingin jadi orang lebih baik, itu aja dia. Gitu ya. Ternyata Allah kasih usaha beliau itu meningkat dengan pesat. Bahkan 2,5 kali lipat daripada itu. Luar biasa ya. Iya. Yang tadinya tidak pengen angka pun dikasih. Betul. Gitu. Hanya tadi kuncinya adalah ingin lebih baik ya. Ingin lebih baik sebagai manusia. Sebagai manusia. Iya. Nah, kadang-kadang saya ingat Panas tuh suka nanya, ingin hidup senang atau tenang? Itu suatu jebakan juga. Betul. Apa ya? Ya ujungnya ya tenang ujungnya ya. Tenang. Punya uang banyak pun kalau nggak tenang buat apa gitu. Itu salah satunya. Ingin lebih baik dikasih lebih banyak gitu ya. Dan saya tanya ibu ini ya, ibu sekarang kegiatan ibu apa? Menunggu waktu sholat. Itu karena bisnisnya sudah jalan sendiri. Dan itu sudah di atas 10 miliar. Udah di atas 10 miliar. Di atas 10 miliar. Per bulan. Per bulan. Luar biasa. Dia bilang, udah berapa Bu sekarang hasilnya? Di atas 10. 10 apa Bu? 10 M lah dok. Masya Allah. Oh ya, jadi itu sesuatu yang memang ya bisa terjadi ya, bisa terjadi dan itu terjadi gitu ya. Bahkan di komunitas ini terjadi. Jadi bukan hanya jargon untuk membuat ilmu mandiri rezeki ini jadi menarik, enggak gitu ya. Memang itu memang terjadi. Dan itu yang beliau lakukan itu benar. Dia hanya menunggu waktu sholat saja, karena semuanya udah beres tuh. Jalan semuanya. Menunggu waktu sholat dan dia setiap hari kerjanya apa? Di luar itu apa Bu? Masak. Buat apa? Ngasih makan orang sebanyak-banyaknya. Ngasih makan orang. Oh oke. Udah. Memuliakan orang lain. Memuliakan orang lain. Nggak boleh ada orang kelaparan di sekitar saya, dia bilang. Oh luar biasa. Jadi dia masak tiap hari itu banyak. Yang pegang bisnisnya itu anaknya semua. Dia kerjanya ya cuma masak, bikin nasi untuk dibagi-bagi orang, dan udah nunggu waktu sholat. Oh oke, luar biasa. Ini kebetulan pas banget nih masuk nih. Jadi ini Almas Fried Chicken nih teman saya, Bang Okta ya. Dia ini ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Bagi yang pernah ke umroh atau haji itu kangen mungkin Al Baik ya. Di Indonesia ada nih produk Indonesia. Tadi kalau Bu Dokter sampaikan bahwa menunggu waktu sholat dan masak untuk dibagi-bagi ke orang, ini 5% dari omsetnya termasuk Abuya Group dibagikan ke masyarakat sekitar berupa nasi box maupun sembako, juga bagi-bagi umroh gratis setiap bulan ke pelanggannya dan 5% dari profitnya, untungnya itu didonasikan ke Palestina. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan berkah ya Bang Okta dan teman-teman gitu ya. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke kiprah Ibu sebagai CTMR gitu ya. Nah, berarti ada komunitasnya Bu ya? Ada. Sebagian besar mereka profesinya apa sih atau usahanya? Macam-macam. Oh, macam-macam. Macam-macam. Dari semua kalangan dan dari berbagai latar belakang. Dari berbagai latar belakang. Oke. Luar biasanya ilmu MR ini bahasanya sederhana. Bahasanya sederhana sehingga dia bisa diterima berbagai kalangan. Semua kalangan ya. Semua lapisan. Orang yang tidak punya basic pendidikan tinggi pun dia bisa terima ini karena bahasanya begitu sederhana. Ya, saya kan kebetulan ada di dunia akademis cukup lama, 10 atau sampai 11 tahun gitu ya. Saya tahu yang namanya kuantum gitu ya. Ilmu kuantum kayak gitu ya. Tapi itu penjelasannya sangat spesifik, sangat akademik, yang kalau saya jelaskan ke orang yang biasa ya mungkin mahasiswa S1 pun belum tentu dipahami. Tapi begitu Panas menyampaikan
Satu sama terhubung kalau nggak salah ya. Iya. Itu saya yakin tuh siapapun bisa paham itu. Itu luar Betul. biasa. Menyederhanakan sesuatu yang kompleks, jadi Iya. mudah dipahami gitu ya. Betul. Di 101 jurus ada 10 jurus utama, ini luar biasa sekali. Dan termasuk Ibu membantu menyebarkan itu sebagai certified trader mother rezeki ya Bu ya. Iya. Seperti Makanya itu. kan nggak ada orang yang tidak mungkin mengalami keajaiban. Relate banget loh Bu. Dari semua segmen yang saya diskusikan tuh relate banget di keseharian kita gitu. Oh iya, oh saya banget gitu. Iya, Itu luar biasa betul. menurut saya. Betul. Semoga dari jadi jariahnya Pak Nas, Pak Nas, teman-teman insya CTMR Allah. dan sebagainya gitu ya. Cuman gini Bu Dokter, ada orang-orang yang sudah baca di podcast saya dan Panas tuh ada yang komen juga. Saya udah baca bolak-balik tiga tahun nih gitu, udah berapa balik. Tapi kok belum ada keajaiban-keajaiban. Saya nonton gitu podcastnya belum ada keajaiban-keajaiban. Ini ada apa gitu ya. Bahkan ya udahlah, saya nggak menjalankan lagi. Keajaiban belum datang-datang. Sebenarnya apa sih yang membuat orang tidak dapat keajaiban itu menurut versi Bu Dokter? Dan mungkin di komunitasnya juga ada mungkin yang menyampaikan seperti itu ya. Kira-kira apa sih Dok? Keajaiban tuh nggak perlu ditunggu sebenarnya. Nggak perlu ditunggu gitu ya. Nggak perlu ditagih. Nggak perlu Kenapa? ditagih. Kan janji Allah itu pasti benar. Allah tuh maha benar. Kenapa kita mesti tagih? Iya, iya. Lakukan saja apa yang menjadi keharusan kita. Gitu. Oke, gitu ya. Iya, perbaiki aja diri kita dulu. Hmm. Pada saat kita memperbaiki diri kita, ya jurus-jurus ilmu MR ini adalah jalan tips-tips sebenarnya atau shortcut Ya, untuk kita mengubah diri kita menjadi lebih baik. sebenarnya ilmunya ilmu Al-Quran gitu ya, ada Iya. di sana gitu ya. Iya. Oke. Pada saat kita mengubah diri kita, maka Allah pasti tepati janjinya. Gitu ya. Iya, kan banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa aku akan memberikan ini pada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi memperbaiki itu kuncinya. Iya, takwa dulu, baru Allah kasih itu semua. Ya rubah dulu dirinya. Oke. Aku tidak akan mengubah kaumku sebelum dia mengubah dirinya sendiri. Oke. Ya ubah dulu gitu. Iya, iya, iya. Ngapain nungguin keajaiban kalau kamu belum berubah? Sama aja lah sama anak kita gitu kan. Ayo kalau kamu dapat nilai 10 nanti bunda kasih bola baru gitu, dibeliin bola basket baru gitu. Iya, iya. Nah itu kan kita ngasih tuh persyaratan ke anak kita. Syaratnya harus dipenuhi dulu ya. Penuhi dulu. Sama Allah juga gitu, kamu bertakwa dulu, nanti aku berikan. Dan bedanya adalah kalau anak kita nagih kita nih, Bun aku udah dapet nilai 10 nih, mana bolanya yang baru. Nah kalau Allah belum sampai digituin udah dikasih. Udah dikasih. Iya, Gitu. begitu kita mengubah diri kita menjadi takwa, Allah udah kasih, nggak pakai ditagih. Gitu ya. Walaupun bentuknya mungkin bukan seperti hajat kita atau persoalan kita. Misalkan saya hutang 1 miliar gitu ya. Saya udah praktekkan bolak-balik dan sebagainya, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini belum lunas-lunas gitu. Masih ada saja persoalan ini, hutang ini atau amanah ini kalau teman-teman saya bilang. Mungkin hal lain yang dikasih ya. Tadi Dokter Demon kan bilang ada dunia kuantum. Dunia kuantum. Keajaiban itu terjadinya di dunia kuantum, Dunia kuantum. bukan di logika. Kalau kita udah mau ngandelin Allah, kita harus masuk ke dunia kuantum itu. Oke. Pakainya dunia kuantum bukan logika. Bukan logika. Kenapa? Karena manusia, sepinter-pinternya manusia, sepanjang-panjangnya titelnya manusia, dia nggak akan pernah lebih pinter dari Allah. Kenapa kamu pakai logika kamu yang terbatas? Oke. Pakai masuklah dunia kuantum. Maka nggak ada batasannya. Allah pasti akan kasih karena keajaiban tuh adanya di dunia kuantum, bukan di logika, bukan di dunia nyata. Bukan di dunia nyata. Buktinya dan logika kita, ya kita atau siapapun nanti yang ada persoalan, Anda terpuruk di sana gitu ya. Iya. Berarti gak jalan logika mereka gitu ya. Logika orang terpintar sekalipun gak jalan. Belum, iya. Jadi sebenarnya itu intinya adalah kita mau menggantungkan pada Allah atau bergantung pada kemampuan diri kita. Kalau kita sudah masuk dunia kuantum, itu artinya kita sudah bisa menggantungkan diri ke Allah sepenuhnya. Oke. Gitu. Kalau kita masih pakai logika kita, itu artinya kita masih mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Kemampuan diri kita seberapa? Nggak akan pernah lebih dari Allah. Nggak akan pernah.
Okay. Bahkan Rasulullah aja tidak bisa melebihi Allah. Apalagi kita yang orang biasa. Seandainya pun atas izin Allah itu terjadi, kita diuji lagi. Ya. Jadi sombong gak sih? Ya. Dianggap kita mampu melakukan itu kan, Iya. akhirnya akan diberi masuk. nikmat kan ujiannya, diberi nikmat itu jadi juga ujian. Ujian, gitu. Ya betul. sama seperti pada waktu saya Betul. dalam puncak ya. Iya. Di mana pada waktu itu ya teman-teman saya masih cari-cari kerjaan, saya udah bisa gaji orang gitu. Iya, betul. Itu kan secara tidak sadar saya merasa lebih dari yang lainnya. Dan itu suatu kesombongan. Itu ujian nikmat. Ujian nikmat tuh jauh lebih nggak mudah dibandingkan ujian persoalan. Persoalan kita sujudnya rokaat sebanyak-banyaknya, kalau ujian nikmat tadi nanti aja sholat ini dulu gitu, gitu ya. Lebih rumit malah ya, lebih sulit ya. Lebih nggak disadari. Lebih nggak disadari malah itu. Seakan-akan baik-baik saja padahal nggak baik-baik saja. Orang kalau dikasih persoalan pasti ya Allah kenapa aku dikasih persoalan, terus langsung merunduk ke Allah. Tapi orang diberi nikmat belum tentu dia merunduk. Dok, kalau kita bekerja atau kita menggantungkan ke Allah sepenuhnya dan biarkan semua harapan keinginan kita bekerja di dunia kuantum, berarti ada batasan nggak sih yang kita minta? Misalkan ya tahu diri aja kali UMR minta 5 miliar per bulan, nggak gitu ya? Cara kerjanya nggak gitu berarti? Nggak juga sih, nggak juga. Karena ada juga sih hajat saya yang itu nggak ada batas itu. Nggak ada batas gitu Nggak ya? ada batas. Okay. Ada batas ya, tapi biiznillah atas izin Allah pasti izin. Bukan pada saat melontarkan keinginan itu tuh nggak banyak orang berani untuk melontarkan itu. Oh iya seperti saya sampaikan tadi juga salah satunya. Salah satunya adalah saya pernah ber-LOP untuk meminta aset sebesar 1.000 dinar. Pada saat itu, pada tahun itu 2 tahun yang lalu. Alasannya apa Bu waktu itu? Pada waktu itu saya cuma mikir gimana caranya saya punya aset besar yang bisa saya tinggalkan buat anak-anak. Oh gitu. Okay. Itu aja, simple ya. Itu aja. Tapi untuk bisa bilang 1.000 dinar itu butuh keberanian. Masih dibatasi ini ya? Iya, 1 dinar pada waktu itu nilainya 4,5 juta. 4,5 juta. Jadi kalau 1.000 dinar 4,5 miliar. 4,5 miliar. Secara rupiah ya. Saya mikirnya simple pada waktu itu. Kenapa saya ngitungnya pakai dinar? Karena kalau pakai 4 miliar nolnya kebanyakan. Nggak simple buat otak saya. Gitu. Saya mau yang lebih simple. Jadi saya bilangnya 1.000 dinar. Gitu. Okay. Dan sudah saya lepasin karena saya yakin Allah itu nggak ada batasnya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Akhirnya berani tuh bilang. Iya, ya saya bilang ya Allah, saya mau aset 1.000 dinar. Dan saya yakin itu sudah Allah kasih. Dengan keyakinan penuh itu Allah sudah kasih. Sudah kasih atau akan dikasih? Sudah kasih. Sudah dikasih? Ya, bukankah semua doa dikabulkan sama Allah? Jadi setiap permintaan pasti Allah sudah kabulkan. Cuma wujudnya ke depan kita itu kapan, ya itu waktu terbaiknya Allah yang menentukan. Gitu. Dan alhamdulillah, qadarullah setahun kemudian itu benar-benar ada. Setahun bukan? Ya. Yang tadinya ragu-ragu untuk melontarkan angka itu setahun kemudian. Kenapa saya begitu yakin? Karena pada saat saya melakukan LOP itu, saya melakukan garpu tala, dapat ayatnya ayat 1.000 dinar. Ayat luar biasa ya. Jadi ya sudah, apa yang menjadi law of projection saya itu saya gantungkan di ayat garpu tala tersebut, dan saya yakin itu sudah dikabulkan sama Allah. Sudah dikabulkan. Jadi mikirnya sudah dikabulkan. Sudah gitu dikabulkan. Ya? Saya udah nggak mikir lagi kapan ini datangnya, gimana bentuknya apa. Saya nggak mau mikir. Ya sudah dikabulkan, dan Allah kabulkan itu 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian. Dengan peristiwa yang juga nggak pernah terduga. Gitu. Di luar usaha kita yang secara sehari-hari kita lakukan. Betul. Gitu. Oh, okay. Jadi wow, itu benar-benar saya kaget. Yang dengar kaget, saya juga kaget. Melalui apa tuh waktu itu? Boleh cerita nggak? Ada yang ngasih. Ngasih tuh. Ini kadang-kadang netizen kita juga kadang ngasih itu dari keluarga kali, itu warisan wajar lah. Bukan. Meninggal. Nah itu ngasihnya gimana Bu Dokter? Gimana tuh? Boleh disampaikan. Ini menarik nih. Gimana ngasihnya? Bukan warisan itu, bukan, sama sekali bukan warisan. Ya kasih saja. Kasih karena yang memberi itu bilang
rasanya ini memang pantas buat kamu. Itu aja. Sesimpel itu ya. Dan saya nggak tahu pada waktu itu berapa nilainya gitu. Setelah saya cek nilainya berapa sih nih? Masya Allah, ini kan LP saya gitu. Iya. Oke, luar biasa ini. Allah kasih itu. Iya gitu ya, dikasih ini bagi teman-teman yang 1.000 dinar tuh segimana sih? Kalau mau tahu 1.000 dinar itu segimana ya mungkin dimulai dari 0,4 dinar gitu ya. Ini betul-betul dinar khairul zikin. Kalau investasi dari mulai 0,4 dinar itu mulai merasakan lah. Karena seperempat dinar ya. Seperempat dinar. Itu berapa sekarang ya? Sekitar seperempat dinar itu tahun ini sekitar 1,7 1,7 ya. 1,7 jadi 0,25 gram gitu ya. Seperempat dinar tuh gitu ya. Seperempat dinar itu enggak, satuannya tuh 1 dinar 4,25 gram. 4,25 gram. Jadi kalau seperempat itu 1,063 gram. Oke. Jadi itu nilai terkecil dari dinar khairul zikin ya. Dan dinar ini juga ada tulisan Al-Qur'annya, ada berukir ayat-ayat. Ya, berukir ayat-ayatnya juga. Jadi kalau Panas selalu sampaikan tuh ya investasi dinar ini siap-siap keberkahannya. Nah, jangan ditahan juga kalau ingin 1.000 dinar atau 100.000 dinar atau berapa dinar pun tadi biarkan itu bekerja di dunia kuantum. Kurang lebih seperti itu ya, Bu Dokter ya. Ya, dan buat saya lebih menyenangkan, lebih nyaman buat diri saya untuk menghitung dengan satuan dinar. Kenapa? Nggak kebanyakan nol. Nggak kebanyakan nol ya. Udah terlalu banyak kita Bang. Nggak kebanyakan nol uang gitu. Kebanyakan nolnya gitu. Ternyata kebanyakan nol itu nggak nyaman buat saya. Karena mikirnya jadi ketakutan sendiri bahwa bisa nggak ya. Sedangkan rezeki itu adanya pada ketenangan, bukan kecemasan. Bukan ketakutan. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Nggak ada pertanyaan bisa nggak sih. Orang Allah udah kabulkan kok. Udah kabulkan itu kuncinya ya. Udah pikir kabulkan, bukan insya Allah Allah akan kabulkan. Bukan justru ya. Ya meskipun memang biiznillah ya kita gantungan sama Allah. Tapi yakinlah bahwa Allah tuh sudah mengabulkan. Kapan munculnya pada kita itu Allah yang maha tahu. Kapan waktu tepatnya. Luar biasa sekali. Bu Dokter, apa yang disampaikan ke teman-teman yang masih memperjuangkan keajaibannya, aku belum tahu nih, mana rezeki itu gimana sih, gimana saya tahapannya, atau gimana supaya bisa istiqomah, atau keajaiban apa sih yang pertama kali saya rasakan harus saya sadar aware gitu. Gimana Bu Dokter silakan. Jadi kalau kita pingin jadi ajaib ya, yang pertama adalah ubah diri kita dulu. Jangan minta orang lain berubah karena kita, tapi kita lah yang berubah dulu. Apapun kondisi di sekitar kita, itu pasti kondisi terbaik buat kita. Jadi kita nggak perlu nuntut orang lain, tapi ubahlah diri kita sendiri. Allah pasti akan mengubah hidup kita pada saat kita sudah benar-benar berubah. Dan jurus-jurus ilmu MR itu membawa itu jadi rumus ya, jadi shortcut yang memudahkan kita untuk menjalani perubahan itu, menjalani proses itu. Tidak ada yang tidak pakai proses. Semuanya pakai proses. Jalani prosesnya. Kalau buat saya ridho menerima, ikhlas menjalani. Ya. Oke, luar biasa. Itu yang akan mengubah, dan keajaiban itu pasti datang karena janji Allah itu nggak mungkin meleset. Oke. Jadi tidak hanya baca bukunya, dengerin podcast atau dengerin audionya. Kalau Panas bilang dipraktekkan dan istiqomah menjalankannya. Tadi Bu ikhlas menjalaninya gitu salah satunya gitu ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ridho terima. Karena sudah terjadi, kita nggak bisa ngubah. Tapi Allah mengizinkan kita untuk mengubah apa yang ke depan. Gitu ya. Oke, luar biasa. Ini bagi teman-teman yang masih memperjuangkan keajaibannya, saya selalu ingat nih dari teman-teman Mana Rezeki. Keajaiban itu ada bagi orang yang percaya. Luar biasa. Ibu Dokter, terima kasih banyak atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua dan makin mendekatkan diri kita ke Allah tentunya ya. Untuk bisa bukan hanya mengharapkan keajaiban, karena ya tidak harus dikejar atau dicari, untuk merasakan keajaiban itu datang ke kita setiap hari. Bangun aja tamannya, sebaik-baiknya, kupu-kupunya pasti datang. Luar biasa. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.